Adira Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini, Rabu 6 Desember 2023, saya akan melakukan praktek uji kinerja UKIN di SMKN 1 Negeri Katon, Pesawaran, Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, dapat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar? Siap, ya. Sebelum kita belajar, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu tentang kehadiran kelas, ya. Ibu akan mengabsen
Kondi atau pencatatan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi lagi nih, di sini Ibu punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya yaitu yang pertama disiplin waktu. Ini sangat penting ya. Disiplin waktu ya. Jadi tidak boleh terlambat, telat ya. Kemudian yang kedua berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya, tadi sudah kita lakukan belum? Sudah ya. Tadi kita sudah berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian yang ketiga saling menghargai dan berkata sopan. Ini kesepakatan kelas kita, ya. Jadi dalam kelas kita harus saling menghargai dan berkata sopan. Tidak boleh berkata kasar ya, atau menyakiti perasaan orang lain, ya. Kemudian yang keempat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti kita dalam berkelompok setiap siswa itu harus aktif. Ya, nggak boleh pasif. Tidak boleh mengandalkan salah satu temannya. Ya, jadi ya harus semuanya itu aktif. Kemudian yang kelima, tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Nggak boleh beda-bedain teman. Misalnya karena beda agama, beda ras, suku, kayak itu tidak boleh. Kemudian harus saling membantu ya. Kemudian yang keenam, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi semua tugas-tugas nanti yang ada itu harus dikumpulkan tepat waktu. Oke? Ya. Kesepakatan kelas ini adakah yang ingin ditambahkan? sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Atau ada yang mau dihilangkan? Tidak. Kesepakatannya sudah cukup. Ya. Ya, jadi ini kesepakatan kelas kita hari ini ya, yang harus kita laksanakan dan kita patuhi. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan ke nanti. Pertanyaannya adalah apa pentingnya pencatatan atau recording pada budidaya ternak unggas pedaging? Agar tadi dan pengeluaran. Apa? Pasya. Apa? Agar mengetahui keuntungan dan kerugian. Agar mengetahui keuntungan dan kerugian, gitu ya. Ada yang punya pendapat lain? Pasya. Agar mengetahui pemasukan dan pengeluaran. Masukan dan pengeluaran. Ya. Apalagi bisa? Biar selanjutnya lebih baik. Agar periode selanjutnya lebih baik. Oke. Ya. Jadi sangat penting apa lagi? Agar bisa mengontrol pemeliharaan ayam, baik pengeluaran makan maupun tempat minum. Jadi kita bisa tahu perkembangan ayam. Ya. Agar bisa mengontrol pemeliharaan ayamnya ya. Jadi bisa tahu perkembangan pemeliharaannya nih. Itu penting ya. Jadi recording ini penting gak sih? Jadi Sangat penting ya dalam pemeliharaan. Nah, pertanyaan penanti kedua, apa yang akan terjadi jika dalam budidaya ternak unggas pedaging tidak dilakukan pencatatan atau recording? Apa yang akan terjadi? Kan tadi penting. Kalau nggak gimana? Evaluasi Apa Liza? tidak bisa mengevaluasi itu selanjutnya. Tidak bisa untuk mengevaluasi atau perbaikan untuk pemeliharaan selanjutnya. Ya, oke. Ada yang punya pendapat? Tidak bisa mengontrol pemeliharaan. Tidak bisa Pak mengontrol pemeliharaannya gitu ya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ayo ini Ya. mah. Jadi ini yang sudah diungkapkan oleh temannya itu sudah tepat. Ya. Jadi nggak bisa tahu nih, nggak bisa mengontrol pemeliharaan ayamnya ya. Kemudian kata Liza tadi tidak bisa mengevaluasi nih, nanti nggak tahu nih perbaikannya apa yang harus dilakukan.
Oke, saudara kita. Nah, pada video kali ini saya berada dalam kandang ya. Ini kandang ayam broiler, di mana usianya ini sudah mencapai usia 20 hari. Nah, 20 hari. Jadi untuk perkembangan ayam ini kita dapat rekodnya ya. Nah, ini tadi kita nanti bisa membaca untuk hasil yang kita peroleh di masa ini ya, di masa 20 hari ini berapa itu. Terus standarnya kita untuk berapa, terus kita akan melihat ini hasil produknya kita buat tahu produk itu tanggalnya 1. Jadi kalau ukurannya tadi 12.750, berarti hasilnya kita dapat 120 ya. Itu jadi buat informasi aja biar tahu. Terus kemudian sudah jadi apa isinya? Pertama kita ada terus nih tanggal masuk, terus umur dari pertama dari 1 sampai 5 panen, terus berat dalam bidang kita ada standar, ada aktual. Standar itu dari mana? Standar itu yang mempunyai dari masing-masing PT setahu saya juga. Jadi karena kita ingatnya misalnya itu kita dari standar beratnya untuk ayam per umur per hari itu berapa ini? Nah, ini kita datang dan punya. Aktual itu kan dapat dari mana? Kita ya dari sore ini. Jadi ini nomor 1. Kemarin ini datang dari kemarin kita tiap pagi ya. Nah, dia kita hitung penambahan umurnya untuk 1 hari itu tiap pagi ya. Itu kita sebelum ngasih makan pagi kita samai dulu. Nanya berapa? Itu saya kan semakin banyak semakin bagus. Tapi minimal kalau saya misalkan kita meracik kalau dari masih anak kecil ya. Coba kita standar dan kita paling dari 15 ke 20 berapa kali kita ini kan ada 50 berapa kita ngambil itu dan nanti tidak apa berapa itu biar bisa mewakili. Jadi standarnya itu berarti akan dimulai kalau kita tidak karena sama ya. Nah itu kan ini benar-benar saya dengan dia. nggak milih, nggak milih gede yang gede aja ada yang sedikit aja enggak. Jadi kita namanya sampling ya kita dengan caranya sampling itu mengatakan buka Padahal ini kosong. Ini data-data recording. Itu tapi berapa lagi mas? Kita sambil lihat recording karena di samping itu bersiapin dengan kontraknya, kontrak dari sini. Kita berikut estimasi. Wah kita jutaan berapa ya? Berapa ya? Yang ini terus kita pakannya sudah masak. Ini berapa? Kalau menjadinya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya berapa nih? Misalnya makan 21 dulu, harganya sudah Indonesia. Kalau sisanya berapa bentuknya? Kita sudah masing-masing. Jadi paling banyak nggak tahu nih. Kalau pakannya sekarang, ya ungu pelihara ayam. Soalnya orang-orang ya. Nanti Hasilnya kita kecil ya. pakai ini. Hasilnya kita mati ya. Bapak tahu ya? Oke. Kelas 6. Tadi kalian sudah melihat video tentang recording ya. Tadi sudah ada temannya menjelaskan recording itu apa. Sampai sini ada yang belum paham atau ingin ditanyakan? Ada yang belum paham atau ingin ditanyakan tentang recording? Ya, materinya yang sudah ibu share. Jadi materi tentang pencatatan atau recording di sini ibu tampilkan saja. Mungkin sudah kalian baca. Ya,
metode pencatatan. Ya. Kita lihat pengertiannya. Pencatatan atau berasal dari kata recording itu berasal dari kata to record yang berarti mencatat atau merekam. Oke, ya, record atau to record. Kemudian pencatatan atau recording adalah kegiatan pencatatan di mana mencatat apa? Seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan, ya. Di sini ada manfaat, ya, di materi manfaat recording yaitu dapat memantau semua kegiatan teknis usaha, kemudian dapat mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan usaha, ya, kemudian dapat untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam pengembangan usaha. Kemudian fungsinya, kalau tadi manfaat ada juga fungsi. Fungsinya adalah untuk mencatat dan memperoleh hasil produksi. Kemudian yang kedua, untuk mengontrol biaya dan tingkat produksi. Kemudian yang ketiga, untuk menyusun data hasil perbandingan antara internal dan eksternal farm. Kemudian yang keempat, menganalisis efisiensi produksi, ya. Itu fungsinya. Kemudian isian dari pencatatan. Pencatatan itu isinya tentang data apa saja sih? Kita buat Pencatatan isinya tentang data apa saja? Nah, ini biasanya setiap perusahaan itu bentuk recordingnya berbeda-beda, ya. Tapi isi di dalamnya itu ya hampir sama, gitu, sama. Jadi ini bisa untuk isi-isi di dalam recording. Jadi misalnya nama perusahaan peternakan atau farm, kemudian yang kedua ada penanggung jawab, kemudian identitas kandang. Misalnya kandangnya lebih dari satu di dalam suatu farm, bisa ditulis nama kandang atau nama Anda. Kemudian tanggal penerima DOC, tanggal menetas, stand DOC-nya, jumlahnya berapa, ya, rata-rata bobot badan sampai ke rata-rata bobot badan akhir. Itu bisa masuk di dalam recording. Oke? Ya, baik. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok membahas tentang recording. Kalian membahas suatu permasalahan yang sudah Ibu tulis di LKPD, problemnya. Kemudian kalian gambarkan format recording di karton yang nanti Ibu bagikan. Oke? Secara berkelompok diskusinya. Sekarang boleh kalian duduk secara berkelompok. Kemudian dalam diskusi kalian boleh melihat dari bahan ajaran yang sudah Ibu berikan ataupun dari online, ya, dari website, dari internet, itu boleh, ya, mencari informasi dari sumber yang lain juga boleh. Oke? Paham? Ya, sekarang silakan duduk berkelompok. Ya, sekarang sudah duduk berkelompok? Sudah, ya? Ya, jadi kita akan berdiskusi kelompok membahas tentang recording, tentang problem yang Ibu sajikan di LKPD, ya, berkaitan juga dengan video yang tadi sudah Ibu tampilkan, video recording, ya. Yang akan kalian kerjakan di kantor adalah kalian membuat format recording, ya, format recording budidaya ayam broiler, ya, atau udah sedang. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya. Jadi untuk membuat recording itu kalian sumbernya bisa dari video tadi, ya, yang sudah Ibu sajikan. Kemudian bisa dari sumber lain, misalnya dari internet, dari Google, itu boleh. Oke, ya. Ya, ini LKPD-nya. Kelompok 1, kartonnya, videonya, kemudian kelompok 2. Yang LKPD-nya, kartonnya, kemudian videonya. Dan ini logarisnya. Oke? Sudah, ya? Saya
Oke, gas kontrol. Ya, bagaimana hasil diskusinya? Yang ketiga sudah selesai? Sudah? Ya. Karena sudah selesai berarti siap untuk presentasi ya, menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke? Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Sudah. Kelompok 1. Semuanya dong. Ayo silakan maju ke nomor 1 di depan. Ya, dipegang, ada yang pegang, ada yang apa ya, penjelasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kelompok kami, yaitu data reporting ayam ras tadi. Dijelaskan? Nama Kota, tanggung jawab, ada tangga, periode, prime, dan selanjutnya tanggal atas, tanggal penerimaan, jumlah dirisi, terus rata-rata data dirisi. Terus selanjutnya tabelnya, yaitu untuk minggu pertama yang di atas minggu, terus tanggal mati rekor tiap hari, terus misalnya langsung jenis ini tiap sak per kilogram berapa. Di sini ada vitamin, obat-obatan atau vaksinasi. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ini ada keterangan. Keterangan contohnya ayamnya kenapa tulis. Misalnya ayamnya kenapa? Misalnya ayamnya kalau sakit. Ya. Ya, jadi ditulis di keterangan ya, di catatan. Oke. Apa lagi? Sudah cukup? Dan selanjutnya ini yang atasnya. Ya, baik. Ini tadi adalah presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Dipersilakan bertanya. Kelompok 1. Ayo bertanya. Ayo Amri. Untuk kelompok 1 ini data recording menurut
Fokusnya Bagaimana? Jumlah ayam mati dibagi jumlah ayam mati bagi apa? ayamnya hidup. Ya, dibagi dengan jumlah ayam keseluruhan ya. Coba masalahnya problemnya apa dampaknya jika di dalam recording itu ya tidak dicatat tentang pemberian pakan. Bagaimana jika tidak dicatat tentang pemberian pakan? Maka akan tidak tahu data apa? Nggak tahu data FCR-nya. FCR-nya ya, FCR itu berkaitan dengan apa rumusnya itu? Apa? Jumlah pakan. Konsumsi kan ya, iya jumlah pakan yang dihabiskan atau jumlah makan yang dikonsumsi. Sehingga sangat penting misalnya ditulis jumlah pemberian pakan ya, kemudian sisa pakan untuk tahu konsumsi pakan ya. Ada lagi tanggapan? Cukup? Babak 2? Ya cukup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Adapun saya 14, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekarang untuk kelompok 2 ya. Presentasi recording kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil recording kami dalam PAM Amripam. Untuk jumlah PAM saya itu ada 7.000 ekor populasi. Kemudian untuk jenis ayamnya itu MBAI. Untuk tanggal sisir itu tanggal 6 bulan 12 tahun 2023. Untuk isi hari recording tersebut yaitu ada hari, tanggal, terus jumlah ayamnya. Di bawah jumlah ayam ada jumlah ayam awal dan ayam mati, terus dijual, terus sisa. Nah kemudian ada mati, terus ACT, terus standar, terus ACT, terus standar dan ACT. Untuk itu ada berat badan dan pakan tersak. Dan ini ACT standar ini FCR dan keterangan. Nah ini total ini untuk total per minggu. Jadi misal kayak ini semua sudah pemeliharaan 7 hari, terus totalnya di sini 7 hari. Terus Ya, sudah. mungkin Ya. Jadi dicatat adalah di situ ada hari tanggal ya. Kemudian jumlah ayam, kemudian jumlah ayam awal mati ya, jual dan sisa dan bobot badan, pakan, FCR ya. Kemudian ada keterangan. Oke. Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Silakan ada yang bertanya ya, bisa? Apa? Kenapa ayam mati harus di recording? Ya. Kenapa kok data ayam mati atau kematian itu harus dimasukkan ke dalam recording? ya karena agar kita tahu Bu, dari ayam mati tersebut yang kurang dari populasi awal terus dikurang mati itu dari berapa? Ya. Kemudian Oke. ayam mati itu kaitannya dengan mortalitas ya, persentase kematian. Berapa sih mortalitas itu yang dikatakan berhasil? Kalau yang berhasil itu biasanya di bawah 5%. Ya, jadi 5% itu masih bisa dikatakan berhasil ya. Ya, jadi itulah pentingnya tentunya mencatat jumlah ayam mati untuk tahu mortalitas, kemudian untuk tahu tentang keberhasilan pemeliharaan ayam. Nah, ya. Bapak, siapa yang ingin mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tugas-tugasnya yang tadi AKPD dan kantor itu dikumpulkan kembali ya. Mana? Punya kelompok 1, kemudian
Nizam. Baik, Kodim. Apa kesimpulannya? Pendapatan yang dilakukan pada pemeliharaan sehingga kita bisa mengevaluasi untuk pemeliharaan prioritas. Sekarang Ibu akan membagikan tes evaluasi ya, tes evaluasi soal itu yang harus kalian kerjakan ya, post test. Nah, ini harus kalian kerjakan. Untuk proses kita hari ini yang berkaitan dengan materi rekodi ya. Kalian tadi sudah mengerjakan proses tes evaluasi dan itu sudah dikumpulkan kembali ya. Nanti Ibu lihat hasilnya, Ibu nilai. Kemudian Ibu rasa untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi produksi yang berkaitan dengan finansial ya, atau finansial biaya ya. Nanti di pertemuan selanjutnya, kalau ini kan data teknis, minggu depan kita akan membahas tentang data finansial, tentang biaya, menghitung biaya ya, pengeluaran, kemudian pendapatan dan keuntungan. Paham? Ya. Jadi